ditelepon, lu belum jual, ini gue mau ARB 5 kali loh. Loh, Nah, kan informan kayak gitu kan. Lu pasang jual, gue pasang jual, ditarik loh gitu. Gila, itu sadis banget. Itu gue oh ya? ada pressure yang bikin gue itu beban adalah anak-anak Remora nih gimana kayak gitu. I know itu adalah tough moment, and I know akan banyak orang nggak survive kayak gitu. Itu hukum alamnya. Akan banyak orang kena impact, akan orang trauma sama saham, ngomongin saham scam, dan ya burden-nya di gua semua. Walaupun justifikasi orang mau ngomong, ini kan MSCI nggak ada yang tahu, tapi still it's my job to know kayak gitu. Although gua nggak bisa tahu, tapi it's my job to know kayak gitu. If you have to pick dari sekian banyak saham Konglo, picknya cuan kayak gitu. Iya, maksudnya kenapa gue ngomong kayak gitu? Soalnya gue inget kalau misalnya at least circle-circle yang gue nanya, gue ngobrolin, tahun 28 mereka pada lagi stres semua, bro. Iya. Nggak ada yang lihat lampu. Gue stres juga sih, kok gini aja lampunya. Yang mana yang nyala gitu. Jadi gue pengen diskusi cara fight back. Soalnya gue yakin sekarang banyak banget orang yang ada di situasi di mana mereka ngalamin floating loss lah. Ini ada orang yang nanya, bagaimana plan dan cara fight back setelah market crash? Gue pengen nanya ini spesifik ke lu, dan menurut gue lu orang yang paling tepat untuk menjawab ini. Soalnya lu udah pernah mengalami crash di Teguk, dan lu udah ngeliat temen lu yang retire. Udah kapok sama capital market, udah nggak mau main lagi, dan lu di ujung spektrumnya yang lu fight back gitu kan. Sekarang di luar sana ada dua kubu ini. Ada kubu yang mungkin tiga kali ya. Ada kubu yang udah nggak percaya lagi sama saham ya kan. This is not for them. Mungkin mereka udah floating minus 30%. Terutama kalau misalnya mereka yang paling bawah bukan yang hold, mereka cut kan. ARB cut di 220. Bangkit. Habis itu bangkit. Wah. Itu Sakit sih, ya. pensinya. Iya. Ada yang kubu yang udah mulai bilang Konglo is dead. Iya. Ya, mereka udah pindah ke saham fundamental aja. Dan ada kubu yang pengen fight back nih, yang pengen berjuang. Gue pengen minta advice dari lu gitu, buat orang yang pengen fight back, itu caranya kayak gimana? Oke, before that mungkin just wanna say turut berduka, dan I know ini momen yang tidak gampang lah. I'm happy karena aku bisa lewatin, tapi I know ini bukan hal yang gampang untuk kebanyakan orang. Semua orang masuk capital market itu banyak motifnya beda-beda, tapi saya yakin semua motifnya adalah mulia. Mau ngebiayain orang tuanya umroh lah, mau ngehidupin, mau ngubah nasib dan segala macam. Tapi konteks di sini yang mau ya turut berduka aja kalau misalnya ya impact-nya sangat gede misalnya. Jadi itu dulu yang mau gue sampaikan. Nah, kalau untuk ngejawab nge-fight back-nya, kalau untuk konteksnya adalah ya nggak boleh pasrah sih. Mungkin jawabanku adalah seperti kayak gitu. Karena ketika kamu pasrah, nah orang suka beranggapan udah nyangkut, oh ini fundamentalnya bagus, nanti juga balik lagi. Terus dia menganggap, wah MSCI juga seharusnya oke lah nanti juga balik lagi. Nah dia beranggapan rata-rata seperti kayak gitu. Itu artinya udah pasrah, berserah kepada Tuhan dan emitennya ini gimana nih kayak gitu. Nah itu hal yang menurutku nggak boleh. Karena kita what if-nya kan namanya what if kayak gitu. Jadi premisnya banyak kayak gitu, probabilitasnya banyak. Bumi kurang bagus apa di zaman dulu, LQ45 8.000, semua asing masuk, rontok juga ke 50 kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kalau misalnya lu pasrah, misal lu beli Petro, lu beli Bumi, lu beli Cuan, let's say lah lu beli Pucuk. Rontok minus 50%, balik lagi. Lu hebat. Satu kali. Crash berikutnya, sekali lagi selamat. Yang ketiga, lagi selamat. Keempat, babak belur. Dalam artian lu udah capital misalnya 10 juta udah jadi 1M. 1M udah jadi 10M. 10M udah 100M nih. Yang keempat itu kena. Dan semua yang lu kerjakan semua itu habis dalam satu kali crash kayak gitu. What for? Kayak gitu. Buat apa yang lu main game, yang lu ujung-ujungnya tahu, lu nggak akan tamatin dan lu akan selesai. Dan lu akan sakit hati. Ngapain? Kayak gitu. Nggak masuk akal di sananya. Makanya sifat pasrah itu nggak boleh ada. Jadi kita harus mikir otak,
wah gimana nih, apa yang harus kulakukan? Itu first thing first kayak gitu. Dan first thing first kalau ada bad things happen, yang lu nggak nyaman dengan posisi, ya adalah lu harus cut. Dan lu ketika cut, cara fight back-nya sebenarnya adalah ya tetap stay objektif aja kayak gitu. Walaupun itu hal yang sangat sulit, itu hal yang harus dilatih ya, by time gitu. Cuman once orang-orang yang survive di krisis yang kayak gini, yang nge-cut terus ngebalik segala macam, gue berani bet orang itu bakal be someone kayak gitu. Can be something kayak gitu. Orang itu artinya mentalnya ada. Dia cara mainnya benar kayak gitu. Tinggal ada momentum yang tepat, waktu yang oke, dia akan hit, boom, dan dia akan jackpotnya luar biasa. Nah, jadi untuk yang fight back gimana kalau gue ngomong-ngomong sekarang, lu nge-cut atau segala macam ya tentu cenderung udah telat ya kayak gitu karena udah konteks rebound. Cuman if I may kayak gitu kan turun 50. Ini kan naik lagi artinya ya tinggal minus 30 let's say. Kalau let's say lu beli pucuk banget lah minus 30. Dan ketika minus 30 kan besok nanti gap up segala macam ya kurangin aja. Kurangin nanti trade back kayak gitu. Nah, nggak usah pedulin loss-nya. Orang mikirin, wah, gue kalau cut ini loss-nya segini. Tapi lu ada cash, ada telur kayak gitu. Telur lu bisa masak mau jadi apa. Nah, jadi untuk nge-fight back-nya kayak gitu. Dan tak boleh average down. Kayak gitu. Dalam konteks, average down itu to me adalah hal yang sangat celaka, kecuali emang lu plan-nya mau average down. Tapi kalau lu nggak ada plan dari awal average down, tiba-tiba lu average down, itu lu pasti habis. Kayak gitu. Karena lu nggak mau mengakui kesalahan lu mencari kebenaran, dan lu menghalalkan segala cara biar gua bisa break even aja. Kayak gitu. Nah, jadi ya mungkin itu yang bisa gue bilang aja ya. Kalau misalnya average down, maksudnya alasannya apa gitu ya? Betul, kalau alasannya, aduh karena gue loss-nya udah gede, gue tambah lagi deh. Kayak gitu. Ingat loh, harga yang turun, what can go low can go lower. Kayak gitu. Apa yang naik tinggi bisa lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi hati-hati dengan konsep prinsip average down, revenge trade, dan segala macam. Kalau misalnya, gue mau fight back kok, tapi gue stres banget, gue rugi banget, gede, tapi gue ada potensi, gue selalu untung. Cuman ini crash gue pertama kali, misalnya kayak gitu. Crash pertama kali, gue ngerasa gue depresi banget, gue udah untung sekian, gue udah happy, tiba-tiba gue rugi kok. Gimana? Ya udah nge-cut, lu chill aja dulu, liburan aja dulu, kayak gitu. Karena market itu tak buka sampai spermamu jadi anakmu udah besar, itu masih buka bursa kayak gitu. Jadi ngapain lu takut kayak gitu? Ngapain buru-buru kayak lu besok mau mati aja kayak gitu? Kan enggak. Jadi santai dulu, chill dulu ke Bali, dengerin pantai, angin sepoi-sepoi, nanti fresh baru bisa. Karena kan kita nggak boleh under pressure kayak gitu. Karena kalau trading under pressure itu nggak enak banget kayak gitu. Karena serba salah kayak gitu. Lu kan alumni Teguk. Ya. Ada batch nih. Ada batch. Sekarang udah batch kedua. Alumni Teguk, alumni MSCI. Iya, betul. Kebanyakan orang yang baru-baru alumni MSCI ya. Ya kan? Iya. Baru satu batch ya kalian. Apa perbedaan antara crash yang lu alamin waktu di Teguk sama di hari pertama waktu lu nge-cut MSCI gitu? Kalau yang pertama kali ku ngerasain Teguk adalah ya gue denial dalam artian ini berdasarkan informasinya masih bagus, masih ada kepentingan segala macam, tapi berdasarkan informasi, nggak berdasarkan data. Nah, Lu beli lagi itu maksudnya? beli lagi, gue lawan lagi, pakai margin lagi, makanya hancur kayak gitu. Nah itu masalahnya, karena terlalu percaya. Gitu. Percayanya nggak percaya pada data lagi, percaya berdasarkan ya. Jadi gue udah setup. Nah, hal yang nggak boleh itu adalah kita ada setup, udah bagus nih. Setupnya itu dijebol demi suatu hal yang baru yang lu nggak proven ya kayak gitu. Nah, oleh karena itu hal yang gue pelajarin. Kalau MSCI yang Teguk itu ya, waktu lu beli lagi. gue beli di ARA lagi. ARA kebuka, gue beli ARA lagi, duar kayak gitu. Nah, kan pasti kan kalau waktu lu beli, lu konfirmasi lagi dong sama orang yang kasih tahu lu tentang informasi ini. Ini bagus banget nih. Dia beli juga, nangis juga dia. Nangis juga dia gitu. Bentar, gue cari informasi udah HRB di luar. Kita udah keburu lawan kayak gitu. Itu cepat banget. ARA kebuka, duar, langsung habis kayak gitu. Within minutes. Which is ya udah nggak keburu. Jadi hilang dari arah duit tiba-tiba langsung minus 1,7 M itu. Betul. Within minutes. Within minutes? Oh enggak, besoknya kan ARB lagi. Nah itu nyesek tuh, besok ARB lagi, ditelepon. Lu belum jual?
ini gue mau ARB 5 kali loh. Loh, Nah, kan informan kayak gitu kan. Lu pasang jual, gue pasang jual, ditarik loh gitu. Gila itu sadis banget itu gue. oh ya? Lihat aja capnya. Ini ARA, ARB. Nah, jadi kalau itu masih simetris. Jadi plus 25, 15 kan? Udah hilang setengah. Besoknya ARB lagi, gue pasang over, dimakan habis, narik sampai nggak sampai ARA, narik sampai kuning lebih dikit, baru dibanting habis. Itu akibat dari percaya orang kayak gitu. Dinaikinnya kalau misalnya lihat dari orang yang Betul, brokernya sama kayak gitu yang ngejual ke gue. Ya gue nggak usah sebut brokernya lah ya, tapi ya brokernya sama persis yang ngeguyur aku. Dan aku tahu dia bilang, lu udah pasang belum? Ini gue mau ARB lagi loh, lu gimana sih lu nggak pasang? Udah playing victim, kita udah stres semua, gue udah bad debt, udah kena 1,7, gue udah mikir. Dia udah tahu juga gue pakai margin. Jadi kita kasih tahu semua itu polosnya kita, karena masih baru kan. Kasih tahu polosnya, terus wah aku mau ARB 5 kali loh, gimana lo ini? Lu minus 1,7, lu besok minus berapa lagi? Kayak gitu. Kita marginnya kan gede, jadi ya kita masuk mungkin 30 bioan gitu kan. Nah, gue lupa lah amount-nya, cuma berbagai account. Ada yang margin, ada yang enggak. Nah, ya udah besok kita udah panik banget, gimana lagi dong, gimana lagi? Dihajar naik. Terus naik, jual segala macam, baru dia ngomong, iya kita mah demi tolong lu, kayak gitu. Ya, itulah. supaya dikasih likuiditas lu exit. Betul, gitu. betul. Ya kayak gitu. Terus ditarik, baru saya ditarik lagi ke all time high-nya lagi. Ya tapi ya gue nggak blame terkait mekanismenya. Gue blame ke gue sendiri kenapa gue percaya kayak gitu doang. Gitu. Oh, gue emang nggak bilang ya kayak gitu. Nah, ya mungkin nggak sedetail ini kali, Oh. nggak sedetail. Cuman yang waktu itu ya kan misalnya nih, waktu dia ARB, abis itu dia suruh lu cut. Gue mau ARB lagi nih. Lu nanya nggak? Kan kata lu bagus. Kenapa malah Udah pasrah, udah pucat semua kayak gitu. Udah pucat semua, udah getar lah kayak gitu kan. Oh, ada bijinya udah amputasi kan. Udah nggak ada biji itu ya kan, udah aduh gimana nih kayak gitu. Besok kalau rugi lagi udah hitung ruginya berapa kayak gitu. Udah nggak objektif kayak gitu. Tapi menariknya lu nggak nyalain orangnya, lu nggak marah sama orangnya. Ya marah pas waktu itu kayak Sekarang gitu. nggak gitu. Ya sekarang ya kalau ketemu minggu tonjok kayak gitu. Cuman ya udah, kalau Kojon ngajarinnya gini, ingat Heng, sekarang udah kaya. Tiap kali mau marah kan, udah kaya, jangan. Oke, jangan kayak gitu. Udah nyaman, jangan cari perkara lagi. Nah tapi ya kayak gitulah. Dibandingin sama MSCI. Kalau tadi kan MSCI means nothing kayak gitu, biasa aja kayak gitu. Beneran means nothing. Cuman ya gue gregetan. Nah, ada gregetannya apa? Gregetannya adalah sebenarnya minus duitnya means nothing to me kayak gitu. walaupun 60M. Means nothing kayak gitu. I don't care about the money ya, karena prinsip yang gue bilang adalah the moment gue inject duitnya adalah duitnya gue nganggap hilang. Ada pressure yang bikin gue itu beban adalah anak-anak Remora nih gimana kayak gitu. I know itu adalah tough moment, and I know akan banyak orang nggak survive kayak gitu. Itu hukum alamnya. Akan banyak orang kena impact, akan orang trauma sama saham, ngomongin saham scam, dan ya burden-nya di gua semua. Walaupun justifikasi orang mau ngomong, ini kan MSCI nggak ada yang tahu, tapi still it's my job to know kayak gitu. Although gua nggak bisa tahu, tapi it's my job to know kayak gitu. Sebenarnya gue bebannya cuman hanya di sana aja. Gitu. Tapi emang bisa tahu. Nggak tahu, tapi ya I think it's my fault aja. Udah gitu doang. Walaupun in retrospect, misalnya kayak smart money kena, ini kena, menurut lu ada signal nggak sih? Maksudnya gini, kalau misalnya kita in retrospect, kita do it again, emang lu bisa spot? Waktu Januari sekitaran, gue udah merasa, gue spotnya ini by feeling. Benar-benar by feeling gitu. Jadi I have a good friend, gue cerita ke dia, aku bilang ini kayaknya bau udah mau peak nih kayak gitu. Sorry Desember kayak gitu. Nah Desember akhir, terus gue bilang ini dekat, ini momen-momen mau peak, retailnya udah terlalu FOMO, naiknya semua driven by retail. Terus gue nganggap ini bentar lagi mau MSCI kayak gitu kan, dalam hati gue ini bentar lagi mau MSCI. Gue rencananya tanggal dekat-dekat MSCI, which is ya Februari ini, gue mau bersihin barang kayak gitu karena rewardnya udah nggak gitu banyak nih. Petrol udah 12.000, bumi udah 400-an, yang bisa naik berapa sih kayak gitu, rewardnya udah nggak gitu. Gue pingin nge-announce itu, dan gue mau announce itu dan gue pensiun. Dalam artian ya kan kita harus pensiun keluar di paling pucuk kayak gitu kan. Namanya baik, semua orang win, reputasi gue bagus.
terus orang menang akan tetap dikenang, jadi everyone wins kayak gitu. Nah, gue pingin itu, tapi gue nggak eksekusi dan tiba-tiba banget. Jadi ya gue ngerasa ada feeling burden-nya yang mungkin kalau gue ceritain ya useless juga. Gue mau ceritain ke siapa? Karena kan gue feeling nggak ada by data, tapi gue ngobrol sama teman gue ya, which ya cukup gue tahu, pasangan gue tahu. Gue bilang ini kenapa bau-baunya gitu. Bilang, terus teman gue nanya, lu feeling kayak gitu? Gue bilang iya. Terus gue bilang, it is the right thing to do ya, atau enggak ya? Gue baru muncul mungkin 6 bulan, 7 bulan, gue pensiun kayak gitu kan. Cepat banget kayak gitu kan. Ibaratkan main karakter datang terus langsung keluar kayak gitu. Tapi teman gue bilang, lu masuk market itu bulannya bull market loh, yaitu bulan Juli, Agustus. Kenapa lu masuk? Gue bilang feeling. Ya udah feeling lu oke, tandanya lu percaya sama feeling lu. Nah, ini gue nggak percaya, bukan nggak percaya sama feeling gue mungkin menolak lah, namanya orang lagi party semua. Jadi aku ada ngerasa rasa bebannya kayak gitu. Walaupun kalau gue nolak itu beban gue bisa, tapi ya tetap namanya guilt. Ya ada rasa, ya begitulah kehidupan. Sampai ada orang yang bilang, bro, Koheng makasih ya sudah menyayangi kami anak Remora. We love you. Ada hati-hatinya loh ini. Cewek cowok. Kalau cewek, pasangan gue marah nih. Kalau Kalau cowok nggak marah. dia nggak marah, gue gay loh. Kalau misalnya cowok dikasih bendera-bendera gay. Ya soalnya ada orang yang bilang ada rumor Kohengki mau pensiun. Itu bener nggak? Ini kan juga lu udah pernah beberapa kali bilang gitu kan. Terus apakah berarti bakal ada tanggal kah? Lu udah bakal cabut sebentar lagi kalau kayak gitu? Tanggal sih nggak pernah ada ya. Jadi Soalnya trader ya soalnya. feeling kayak gitu, feeling. Karena waktu itu gue mau cabut di peak-nya. Karena I think I have delivered my point. My point, I have few lah gitu. Satu, ya trader itu bukan scam. Trader itu bisa make money. Bukan hanya make money, can make a living. And you can change your life lewat trading kayak gitu. Makanya lu ajak open porto ya gue oke. Terus gue trading bukan cap cip cup. Banyak orang bilang trading itu judi, trading itu cap cip cup. Enggak, gue semua itu based on data, gue semua hitung. Dan sekali lagi trading orang bilang itu gampang, klik-klik kayak enggak. Gue screeningnya tuh lama loh, orang ikutin live gue tuh screeningnya lama. Tiap hari sama kok lihat ini. Iya benar gitu. Dan ya prove my point. Dan gue ngerasa, oh komunitas itu nggak boleh di abuse. Dan gue ngerasa harus full effort lah gitu kan untuk dapat trust-nya, yaitu ya live muncul segala macam. I have prove my points gitu. Jadi dan aku lihat kan sekarang orang mulai banyak ngomongin analisa transaksi, orang mulai bisa baca broker summary, mulai ngerti wah ini kayaknya newsnya bohong dari karena transaksinya kok gini. Orang aku lihat baca stream Stockbit orang udah pada pintar dan poinku udah terdeliver, ya gue mikir waktunya waktunya cabut. Nah, tapi kena crash. Nah, masa gue cabut di lowest kayak gitu? Gue nggak mau kayak gitu. Makanya ya udah nanti lagi momentum yang bagus lagi kayak gitu. Apakah gara-gara itu lu bikin yang Iya betul. Karena gue ada guilt ngerasa kayak wah semangat itu beda-beda. Gue semangatnya itu sangat ya walaupun kayak at that time ya stres dikit lah. Tapi gue tetap semangat kayak gitu kayak malah sakau gitu, bawa mobil ngebut gitu kan, tapi besoknya fight lagi, anjir market jelek lagi, ngebut lagi kayak gitu terus, tapi semangat dalam diriku itu ada, kayak gitu. Aku benar-benar nganggap ini game yang challenge-nya susah, ya gue harus lewatin, tapi tidak untuk kebanyakan orang, which is kebanyakan orang kan pemula baru dan I can see from their questions kayak gitu. Nah pemula-pemula ini yang gue nganggap itu kasihan. I was no one lah gitu ya kan. Currently ya I'm a little thing lah kayak gitu. Dan a little thing ini ya bagi gue nyaman. Jadi my point adalah gue pingin ada ke mereka, makanya gue nggak sampai 1 bulan deh, 3 mingguan something. Karena kan gue Imlek terus ada Lebaran. Nah jadi gue Imleknya seminggu nih. Biasa gue Imlek sebulan, tapi gue Imlek jadi seminggu gue cut, gue pulang nge-live-in mereka sering sampai dekat-dekat Lebaran nanti, ya udah Lebaran ya ngapain live kayak gitu kan, mau ngomong apa, masa kita ngomong bagi ketupat dong. Nah terus ya gue pengen make sure ya mereka mentalnya balik lagi. Iya, Gue BEP dan gue hari ini udah untung, gue yakin nggak semua orang bisa mengikuti gameplaynya gue. Gue udah bilang cut, nanti baru beli lagi, mau nggak mau harus cut nih kayak gitu, cut sebisanya aja dulu. Tapi gue tetap tahu ada orang pasrah segala macam. Nah ini yang pengen gue nge-build lagi, karena gue nge-build retail power ini susah kayak gitu.
Dan ini harus ketika balik udah normal lagi ya udah selesai. Kayak gitu. Berarti gara-gara MSCI ini Hengki juga jadi nggak retire early. Extended. Extended, bakal live setiap minggu lagi. Tiap minggu, seminggu berapa kali, 2-3 kali lah gitu ya. Dua, tiga atau 1-2? Ya tergantung kondisi market Tergantung lah kondisi kayak market. gitu. Waktu itu spontan aja kayak gue kepikiran kan. Gue melihat gue aja agak lesu ya kayak gitu. Gimana anak-anak gue gitu kan. Kayak ya mereka semoga nggak ada yang bunuh diri ya gue mikir kayak gitu. Karena darkest moment susah kayak gitu. Ya udah gue spontan aja kayak gue minta tim kan gitu. Zoom tolong di itu dong bisa subscribe nggak, menurut lu gimana segala macam. Terus ya timnya bilang I think it's a good thing to do. Oh ya udah let's do it kayak gitu. Tapi jamnya gimana? Ya udah kita ngatur ya gue Imlek seminggu wajib karena kan gue pulang Batam jarang. Terus harus awal-awal sembayang almarhum papa terus sama keluarga. Setelah itu ya udahlah kayak gitu pulang cepat paling seminggu. Paling nggak golep di Batam kayak gitu. Hai Ko Heng, izin nanya, tanda-tanda pergerakan asing smart money kalau menjelang bear market itu gimana? Maksudnya kayak gini kali, maksudnya biasanya kalau misal ada tanda, itu kayak gimana sih? Asing, tanda ya? Saya lebih tandanya asingnya jualan terus-terusan sih. Kamu akan lihat, bear market sekarang tahun berapa? 2026, 2005, 2024. 2024 itu gue selamat dari bear market, karena gue keluar semua saham gue masukin ke Hyperliquid, kayak gitu. Kenapa gue selamat tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah nih, beberapa tanda-tanda yang waktu itu. Silakan, pasti kalau kalian nge-backtest, nge-track, pasti kalian ketemu. BCA, BRI, BMRI, BBNI, labanya tumbuh luar biasa. Oke, asingnya jualan. Pengumuman, 4 bank ini buyback saham. Asingnya jualan. Jualannya sangat gede. Biasanya cuma jualan, sebelum itu dia udah jualan 200M, 100M, tiba-tiba jualan 1T. Ketika news dia jual 1T, pengumuman buyback, direksinya beli, terus labanya luar biasa. Itu di pucuk-pucuknya, sideways lama, asingnya jual. Tiba-tiba keluar bad news, pagar laut, nggak ada yang tahu, jedar langsung semua dibanting, termasuk Pani. Pani juga sama, RF-nya jualan, LG-nya jualan, BB-nya jualan, Smart Money-nya jualan semua, asingnya jualan, yang beli retail semua, orang udah pada FOMO. Nah itu kurang-kurang lebih adalah ciri-ciri bear market, kayak gitu. Makanya dari konteks ini gue belum lihat ada bear market kayak gitu. Cuman ya sampai nanti dekat-dekat peak-nya, dekat-dekat high-nya gimana, kalau nggak kuat ya gue keluar kayak gitu. Ya. Pelajaran apa yang didapat crash kali ini kok? Oh banyak, fundamental banyak. Ya. Maksudnya apa fundamental banyak? Maksudnya jadi pengen tahu fundamental gimana sih? Gimana sih Indonesia kita tuh gimana bro? Udah kayak Menteri Keuangan gue. Menurut lu Indo gimana? Menurut lu Frontier gimana? Kenapa kita Frontier? Udah ciri-ciri Frontier udah kayak Menq gue. Ya, tapi ya pelajarannya apa ya? Pelajarannya nggak ada. Ya, ada lah banyak hal. Cuman ya gue udah biasa kayaknya ya. Buat lu ini business as usual? Business as usual. It's just another day aja. Kayak gitu. Karena ya bukan pertama kali gue dapat barang ARB kayak gitu kan. Bukan pertama kali juga gue loss kayak gitu. Ya, tapi ini pertama kali gue ada masa yang banyak. Yang hidupnya tergantung jari gue ketik apa dan beli apa kayak gitu. Kayak ya thank you lah, they are fully trust lah gitu kan. Beli apa langsung disikat. Mereka nggak research lagi kayak gitu. Jadi which is yang tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, Itu tidak boleh, itu yang tidak benar. Iya. Makanya thought process. Iya, bayangin gue tiba-tiba jadi jahat, habis kalian ya kan? Bisa dong gitu, manusia kan bisa. Tiba-tiba gue jadi tanduk, habis kan gue tusuk pantat kalian kan, pakai apa trisulanya. Jadi ya don't trust anyone including me. Gitu. Ini banyak yang nanya mengenai cuan. Gue baca ini. Ini salah satu pertanyaan, mungkin ada 30-40 orang ngomongin cuan. Kenapa seberani itu ikuti PAPP di cuan sampai bisa balikin arah IHSG? Apa thought prosesnya? Gimana Bro Hengki bisa seberani itu dalam trading? Contohnya aja saat cuan ARB dan bangkit. Alasan beli cuan saat crash. Kenapa jadi tahu kalau cuan bakalan arah saat crash kemarin? Bagaimana cara analisanya? Mungkin gue harus ambil laptop dulu ya, supaya teman-teman bisa tahu konteksnya. Soalnya sekarang tanggal 11 Februari, ini semuanya sekali lagi ya, ini yang kita ngomongin ini bukan ajakan untuk beli cuan ya itu. Kalau misal lu beli cuan gara-gara kita ngomongin ini sih itu
Lu goblok. Iya, oke. Gue gak bakal ngomong kayak gitu, tapi gue udah gak bisa tolong lu kalau misalnya kayak gitu. Dia bahasa halusnya. Gue translate dia doang, maksud dia, maksud gue. Kurang lebih mengarah ke sana. Cuman yang gue kepengen adalah kita pelajarin thought prosesnya gitu, cara berpikir gimana. Soalnya sekali lagi, case yang seperti ini bukannya berarti bakal cuman kejadian sekarang. Ini bakal kejadian lagi ke depannya. Dan tentunya kita pengen belajar gimana caranya kita bisa mendapatkan opportunity lagi di kemudian hari gitu. Jadi tunggu gue ambil laptop gue dulu supaya gue bisa share screen. Nah ini nih, jadi sekali lagi ya, teman-teman harus mengerti konteksnya. Ini tuh tanggal 28. Ya, jadi ini tuh waktu market crash dan lu kan ada live kan saat itu kan. Jadi di live itu intinya adalah ini nih. Lu hitung-hitungin barang, lu bikin kesimpulan secara probabilitas itu jatuh pada cuan. Oke. Nah, lalu di tanggal 29 cuannya kan ARB lagi kan. Nah, Dia ARB kuning, naik, terus ARB. kuning naik habis itu ARB. Betul. Di ARB itu lu hajar, Rame-rame, ya. ya kan? Oke. Nah, boleh jelasin nggak thought prosesnya itu apa? Thought prosesnya ini kan tanggal berapa ya? Lupa 28. tanggal 28. 28 itu Pak PP udah beli. Apa? Pak PP udah beli barangnya. Tanggal 27 Pak PP juga ada beli. Dan Kan tanggal crash-nya tanggal 28 kan? MSCI crash-nya. tanggal dekat, oke. Tanggal 28 crash. Di sideways sebelum itu Pak PP juga udah beliin barangnya. Aku tahu beberapa broker ya, cuman nggak perlu disebut. Dia udah nggak pakai broker yang normally dia pakai. Tapi dia udah lagi kumpulin. Terus kemudian tanggal 28 crash, itu kan dia nggak ARB sendiri. Nah, karena tesis dia nggak ARB, artinya selling pressure-nya nggak banyak. Itu satu. Musuhnya nggak banyak. Tinggal retail doang yang panik. Dan gue kan cara ngerti, kita melihat ini yang jualan tuh siapa itu bisa dari dan detail. Cara mereka ngebid, cara mereka nge-offer. Nah, mereka lagi jualan terus-terusan, dan saya liatin ada yang smart money yang tampungin terus-terusan. Nah, makanya saya hitungin barangnya. Oh, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah selling pressure-nya nggak gede, terus kemudian ada smart money yang tampungin. Dibukalah brokernya Pak PP, kayak gitu. Besoknya, dia beli lagi, tapi dihajar turun lagi, karena marketnya saking derasnya. Di dekat-dekat ARB, dia beliin, dia tahanin, dia beliin, dia tahanin. Nah, secara logik, Pak PP ada beli sebelum tanggal 28. Di sini nih, banyak lagi. 28 dia beli. 29, dia beli juga, dan harganya di bawah dia banget. Risknya apa? ARB doang. Dan dia open nggak ARB sendiri. Artinya apa? Artinya besok pun, let's say lah open kuning. Oke lah open kuning, kita gebuk rame-rame, minus 5%. Risknya 5%. Tapi kita tahu, wah secara probabilitas kita chances menangnya udah di atas 50 nih. Sellernya nggak ada, Pak PP-nya peduli, dia nggak ada ARB, dan ini low risk banget. Di atas 50, ya udah tinggal lu makan ARB-nya, kita makan ARB-nya rame-rame, dan kemudian ya luckily jadi domino effect. Jadi yang lain ikut, algo asingnya ke-trigger, yang lain banyak saham-saham yang beberapa saham bangkit atau ngikutin terus-terusan. Jadi ritmenya adalah seperti gitu. Kita hitungin probabilitas, ngehitungin barang, ngehitungin apa sih resikonya, dan I think odds-nya di kita. Ketika odds-nya kita, ya kita bet, kayak gitu. Place your bet, kayak gitu kan. Masa lu dapat, ya kartunya nggak as-as lah, tapi as-king, suited. Oke lah, place your bet lah, kayak gitu. Dan udah buka river nih, buka rivernya udah ada 2 love, kayak gitu kan. Nah, love-nya apa? Pak PP beli, Pak PP sellernya nggak ada banyak. Tinggal 2 lagi flopnya nih. Udah lu hajar, flopnya buka kemudian. Ya asingnya ngikut, dan kita malah ada dapat as love. Artinya kan kita udah paling menang, walaupun mereka ada love lagi. Ya udah deh, kayak gitu. Thought process. Gue apa ya? Menurut gue ini salah satu studi kasus yang paling, buat gue ya, itu studi kasus yang paling seru buat dibahas. Soalnya teman-teman harus tahu konteksnya. Benar-benar harus tahu konteksnya. Kalau bisa teman-teman buka TradingView segala macam, lihat. Saat itu adalah itu trading halt pertama, semua itu lagi pada merah semua. Dan di hari kedua, ya waktu ini terjadi tanggal 29, oh tanggal 29 deh. Itu adalah yang BCA itu sampai 6.600 lah, pagi-paginya gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu konteksnya itu gitu. Nah, kenapa harus tahu konteksnya itu? Buat orang bisa place bet di saat semuanya merah, termasuk BCA sampai 6.600.
Itu menurut gue agak gila. Gue terserah lu punya kartu apa. Tapi semuanya pada merah, semua pada ARB. Termasuk BCA 6.600. Pertama agak gila. Kedua adalah, gini, gue kalau misalnya trading, gue kebetulan tradingnya sendiri. Gue punya responsibility adalah sendiri. Gue pernah punya beban ekstra waktu gue ngajakin ibu mertua gue ikutan beli lah. Kadang-kadang kita suka party bareng gitu. Gue beli Bitcoin, dia beli Bitcoin di bawah, kayak ikut naik. Ada kalanya di mana gue minta dia beli apa, ikutan turun. Walaupun kalau misalnya secara long term kita ngeliat cuannya cuan, tapi tetap nggak enak gitu, nggak ada di hati. Betul. Lu bawa anak-anak kebanyakan. Jadi maksudnya gini, buat orang di masa ini tuh semuanya merah, BCA 6.600, trading hold kedua, lu bilang lu pede segala macam. Makanya menurut gue tuh apa ya? Build different lah ya. Ini build different dan apa namanya? Gue berharap ya. Gue nggak tahu berapa lama lagi Bro Hengki ini bakal willing buat share seperti ini, gitu ya. Karena sekali lagi gue berusaha untuk minta orang-orang itu yang skillful, yang bisa make it di market, untuk trade, untuk open porto, itu hampir tidak ada yang mau. Hampir tidak mau, bukan hampir tidak mau, nggak pernah ada yang mau, nggak pernah ada yang mau sampai manusia ini muncul gitu. Jadi yang gue berharap adalah kita tuh teman-teman yang tentu jalan semua orang beda-beda. Tapi kalau misalnya jalan lu adalah trading, ya kan, jalan lu adalah lu pengen survive di capital market, menurut gue ini menjadi satu kesempatan yang bagus. Soalnya dalam waktu lu muncul, which is dari bulan Juli gitu kira-kira di tahun 2025 sampai sekarang, kita udah dapet case yang berbeda-beda. Dapat case yang waktu naik, waktu belum market, case yang waktu Sri Mulyani itu lengser gitu kan, digantikan sama Pak Purbaya gitu kan. Kita dapat case di mana kita itu MSCI-nya itu kena banyak drama, FTSE, Moody's segala macam. Kita banyak studi kasus, dan studi kasus ini belum tentu ada lagi ke depannya gitu. Jadi gue berharap kalian itu benar-benar bisa menggunakan kesempatan ini buat belajar thought prosesnya, bukan Hengki sama Leon bahas cuan, besok beli cuan. Kalau misalnya itu gue nggak bisa tolong gitu. Cuman kalau teman-teman pengen serius itu gitu, makanya gue juga ngerti kenapa sampai ada 30 orang itu yang nanya tentang cuan ini gitu. Karena menurut gue ini orang-orang yang gue lihat ya pengen belajar gitu. Makanya kayak gue agak-agak speechless lah. Ngomong Keystone gue agak-agak speechless gitu. Ya karena ya semua sih kita hitung-hitungan aja ya. Kayak gitu. Hitung-hitung matematika enggak lah, tapi hitung-hitung Cina-Cina, kalkulator Cina gitu kira-kira aja lah kayak gitu. Kalkulator apa kayak yang Mac yang di komputer punya, yang Windows punya kalkulator. Iya, betul. Nah kan ya semua kan kita hitungin. Ini ARB-nya berapa duit? Artinya modal yang dibutuhkan segitu banyak. Ya kita hitungin semua lah kayak gitu. Ya detailnya lebih banyak detailnya. Cuman kan nggak enak saya buka, dan kalau gue kaget lu ingat semua konteks merah, hal gue nggak ingat loh. Karena kalau merah-merah gue nggak mau ingat. Stres gue gitu kan. Trading hal, gue aja lupa trading hal 2 kali kayak gitu. Gue tau trading hal gitu. Cuman berapa kali lupa gitu. Cuman ya intinya ya begitu, semua kita ada hitung-hitungannya dan tidak mudah. Dan I like kan gue pecinta Potterhead lah ya, Harry Potter gitu kan. Albusnya suka ngomong gitu. Yang penting intinya in the darkest moment jangan lupa untuk buka lampu. Nah inilah kita buka lampu gitu. Bener nih seharusnya oke nih kita buka lampunya kayak gitu. Gara-gara itu lu live di tanggal 28. Itu kan sebelumnya kan, gue ngerasa ini ada momentum bagus, langsung live mendadak banget. Loh ini kan 28 untuk besoknya kan kayak gitu. Bener loh. Tanggal 28. Tanggal 28 itu kan yang hari crash kan, MSCI 6 segala macam kan. Gue lupa tanggalnya, tapi saya gitu. Kayak gitulah, crash. Habis itu lu live kan. Nah, malamnya gitu kan. Jadi waktu malamnya live itu lu udah ngelihat ada opportunity. Betul. Nah, ini kan kayak gini tuh. Cuman tidak ARB, Pak PP beli, musuhnya entah kemana. Kesimpulan, priority, the one and only yang harus diperhatikan, cuan kayak gitu. If you have to pick dari sekian banyak saham Konglo, picknya cuan kayak gitu. Iya, maksudnya kenapa gue ngomong kayak gitu?
Soalnya gue inget kalau misalnya at least circle-circle yang gue nanya, gue ngobrolin, tanggal 28 mereka pada lagi stres semua, bro. Iya. Nggak ada yang lihat lampu. Semuanya Gue gelap. stres juga sih, kok gini aja lampunya, yang mana yang nyala gitu. Kebetulan, kok ada rasa-rasa gitu ya kan. Gue hitungin barangnya, kayak gitu. Gue juga stres bro, lu kira gue nggak stres kayak gitu. Stres dalam artian ya beban retailnya itu, kayak gitu. Kalau money ya kan gue rata-rata udah buang juga, berusaha buang. Dan nggak masalah gitu. Dan pasanganku kan nggak nanya juga gitu. Uang wedding udah aman, semua udah aman, udah settle, jadi nggak butuh lagi dia gitu. Jadi ya aman. Masih main di konglomerasi stok or lompat ke banking stok kok ya. Kira-kira Jawabannya udah udah tahu lah. terjawab lah ya. Gitu. Tapi kalau misalnya si MSCI Play-nya itu udah nggak bisa, apakah gini? MSCI Play ini kan sebuah hal yang baru. Sebuah hal yang baru maksudnya let's say Baru populer 2024 lah. Baru populer. Karena Baru- saham-saham 2025 populer, tapi mungkin earliest mulai kapan? 2024? ada banyak, Aman, Arto, MTEK, itu kan MSCI semua kayak gitu. Lu main di saham itu dulu? AADI, enggak. Nah, nggak main. Gue dulu ya masih belajar. Nah, itu yang gue pengen tanya. Yang gue pengen tanya maksudnya ini, MSCI kan sebuah hal yang baru. Dulunya lu kan nggak trade di situ juga. Nah, sekarang kalau misalnya itu yang nggak ada, cara trade-nya kayak gimana kalau kayak gitu? Cari saham konglo yang fundamentalnya bagus, MSCI itu bonus. Nah, jadi cari saham-saham yang kayak gitu. Kayak misalnya, ya I think everyone knows ya, saham yang nyelamatin lu ketika market crash itu sahamnya emas kayak gitu kan. Itu kan Pak Boy Thohir punya saham. Itu kan dia cenderung slow, nge-swing sana, nge-swing sini, terus fundamentalnya juga ya oke kayak gitu kan. Yang lain fundamentalnya oke, gue nggak bilang yang lain nggak oke ya gitu. Maksudnya dia benar-benar ya bisnis yang konvensional lah ya, kayak batu bara lah, emas lah, dan sejenisnya. Dan yang mainnya kayak gitu-gitu. Dari dulu gue sih dulu mainnya kayak gitu. Beli, nunggu, swing, naik kencang, TP. Nah makanya MSCI yang kayak AADI, ADMR, nah gue nggak, bukan ADI, ADMR, gue nggak dapet. Karena gue nggak berani beli atas. Pas gue beli atas, kena gebuk kayak gitu. Dan gue belajar banyak, aman itu gue beli pucuk. Beli pucuk, MSCI-nya pengumuman, masuk inclusion-nya dibanting ARB. Nah, logik lagi. Oh, biasanya kalau dia closing-nya dibanting ARB, besoknya gap up gue bisa BP deh. Gue beli lagi ARB, besok ARB lagi. Wah, itu kan belajar banyak, loss banyak loh. Loss banyak, dan loss-nya rame-rame sama teman semua gitu kan. Gak ada yang ngomong gitu. Sorry ya, gak apa-apa. Mukanya kayak kesel gitu. Ya, tapi ya kayak gitu. Banyak hal yang bisa dipelajari dan ya again capital market ya either lu adaptasi atau lu selesai. Kalau nggak adaptasi ya selesai. Kalau gua udah cukup ya kalau mau selesai ya kalau misalnya nggak ada MSCI gua lihat nggak ada mau main banking ya udah selesai. Nggak, intinya lu bakal lihat nanti lah ya beradaptasi, nggak mikirin. Trader. Izin Om, kalau kondisi market sekarang, kira-kira arah gameplay para smart money ini kemana? Nah tadi kan lu tadi juga bilang kalau misalnya kita ngomongin fund, mereka lebih prefer kayak cash dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya in general, apa udah kelihatan gitu smart money kelihatan kayak gimana? Apa lu cuma liatin emitennya doang atau kayak gimana? Gue liatin emiten tertentu kayak gitu. Kayak salah satu contoh saham yang sebenarnya gue suka, cuman gue agak kemis, yaitu PANI misal. PANI kan bagus, KI, RB-nya beli, asingnya beli gede. Dikala MSCI-nya bla 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 bla, asingnya beli gede loh. Buktinya dia naik duluan yang paling kencang. Hari ini dia nggak naik karena semua lari ke yang konglomerasinya yang lain. Nah, tapi yang saham Agung Sedayo Group yang kemarin naik kencang banget. PANI-nya rebound-nya kencang loh, dari 8.000 ke 10.000 segala macam. Nah, yang kayak itu gitulah arah duitnya ya. Tadi pertanyaan arah duitnya Arah kan, duit, gitu. ya. Arah duitnya ke arah sana. Kayak gitu. Crossing barang antar broker yang sama dengan volume yang sangat besar, biasanya bandar sedang ngapain ya? Mancing partisipasi lah ya. Biasanya kayak gitu. Karena kan logikanya, again, gue bukan ekonom, gue used to be a lawyer, adalah gue pakai logika. Logika omsetnya digedein dengan harapan net profit marginnya lebih gede, kayak gitu kan. Jadi konteks ini ya volumenya gede, transaksi kiri kanan, nge-spamming, ngenorak, nge-marketing gila-gilaan, ya tujuannya apa? Ya mau ngedam ke kamu, kayak gitu.
Kurang lebih kayak gitu analogi. Tapi tadi ngomongin Agung Sedayu, kayaknya Doi kasihan banget ya. Dia kerja udah lama nggak masuk indeks MSCI, banyak yang kaya, banyak kasus juga. Wah, semangat Pak Aguan. Semangat Pak Aguan. Kan beliau fokusnya di fundamental, Betul, betul. emisi adalah bonus. Betul, betul sekali. Iya, Betul. Wah, bijak kan. Iya. Eh, ada orang yang nanya nih, suka pakai leverage nggak di sekuritas? Kalau misalnya sekarang udah enggak ya, kalau saya pernah bilang ya. Trauma. Kapan lu stopnya? Stopnya waktu Teguk berarti. Setelah itu udah nggak Oh, pernah pakai Teguk, lagi. awal-awal Teguk masih pakai. Karena kan, Setelah Teguk, awal-awal setelah Teguk masih iya, pakai. karena kan nggak ada duit kan. Either ya mati atau mati banget kayak gitu. Ya udah, hajar. Kebetulan, puji Tuhannya ya recover. Udah recover ya, gue lepas margin. Kayak gitu. Lepas margin, lepas limit semuanya. Karena itu pisau bermata dua. Kalau orang yang pakai limit, let's say lah kali 3. Lu all in terus kena ARB, gimana tuh? Lu masuk 10M, lu kali 3, 30M. Minus 15%, lu minus berapa tuh? 4,5. 4,5M. Lu hilang 50%. 50% equity. Dan itu kalaupun lu bisa keluar. Kalau besok nggak bisa keluar, nah habis. Kayak gitu. Jadi, leverage hati-hati. Kayak gitu. Menurut Koheng dan Koleon, seberapa pengaruh Danantara masuk ke market Indo? Mungkinkah tahun ini akan menjadi Funda Stocks itu lebih baik daripada Kolo Stocks or stock related? Ini kepanjangan teksnya, jadi gue nggak bisa baca. Tapi intinya ini, kan kemarin Danantara juga ada beberapa hal lah ya, kayak misalnya dari, kalau nggak salah, yang dana asuransi, misalnya BPJS, kalau macam boleh dinaikin jadi 20% gitu. Kayak pandangan lo, itu kayak gimana impact-nya? Top kayak gitu. Emang Pak Prabowo top sih kayak gitu. Menurut gue top banget itu. Itu kayak dia peduli, pakai banget gitu. Beneran top kayak gitu kan. Dalam artian emang mereka nganggap ya prosesnya beda-beda lah ya. Tapi the way I see it adalah mereka kasih optimisme ke market. Nah, itu kan yang diperlukan, kayak mereka ngerasa ini murah, mereka masuk terlepas apapun sahamnya itu, mau Funda kek, mau Konglo kek. Konglo bukan nggak berarti nggak Funda loh kayak gitu. Nah, ini orang suka ngebedain lagi. Konglo itu busuk, digoreng doang. Funda itu bukunya bagus. Enggak, ini dua hal yang tidak harus dipisahkan kayak gitu. Banyak Konglo yang Funda, banyak yang Funda yang Konglonya juga ada yang ya, kecuali ya saham nggak jelas, nggak ya digoreng itu ada. Tapi lu jangan samakan semua. Tentang dia naik tinggi orang bilang goreng kayak gitu. Nah, tapi kan meaning, oke balik lagi. Meaning Danantara BPJS masuk. Nah, ini liquidity makin kencang. Artinya apa? Bull market. Semoga kayak gitu kan. Tinggal MSCI bilang, ini lagi suami istri berantem. Nah, temannya istri itu Moody sama FTSE. Nah, suami itu bapaknya udah bilang, lu yang bener. Maknya udah ikut campur, lu harus gini nak. Cara nge-treat cewek, teman-temannya support semua. Nah, artinya apa? Artinya selesai diterima gitu. Diterima, mereka baikan. Nah, mereka ada anak-anak kaya baru. Nah, dan ekonomi kita hidup. Semoga. hopefully. Kayaknya. Pak Purba kayaknya bisa ada juru bicara baru. Kalau misalnya mau di Menkeu nih. Iya. To the moon kayak gitu. 36.000 kayak gitu. Sharing optimismenya Bapak nih soalnya. Yang rally. Ini loh, retail loh Pak. Ini Pak. Jangan. Beban gue banyak ini ya. Gue tambah beban. Ini ada orang-orang yang nanya di luar dari saham ya, sisa sedikit aja pertanyaannya. Ketika masih merintis, apakah Bro Hengki money oriented? Kalau misalnya tidak, bagaimana bisa sampai titik ini? Gue sampai ngikutin aksennya loh, gue seakan-akan dia yang nanya gitu, jadinya. Good one. Menjiwai. Iya. Kalau pertama-tama money oriented nggak ya? Pertama-tama money oriented, tapi itu bikin aku nggak berkembang. Aku sadar persis. Maksudnya apa tuh? Kapan dan kayak apa tuh? Awal-awal trading kayak yang semua contoh yang gue pakai itu, kenapa gue bisa pakai contoh itu? Karena gue ngalamin. Misal, trading, gue beli all in 100 juta misal. Naik 30%. Nah, naik 30% kan artinya plus 30 juta dong. Yes, duit gue udah 130 juta. Ya namanya naik pasti ada koreksi. Koreksi menjadi 20 plus jadi 21. Artinya kan hilang sepertiga. Anjir, gue loss 9 juta. Ya udahlah, tunggu nanti balik ke 30 juta lagi gue TP. Ujung-ujung nggak balik. Dari 21 jadi 17, naik lagi 21, 15, ujung-ujung BP dan cut loss.
Nah, itu money oriented, hal-hal kayak gitu, liatin duit. Mau untung, nggak rela TP. Kalau nggak, udah TP, misal beli 100 juta, 30 juta TP deh. Naik lagi jadi beggar. Aduh, kalau gua nggak ini, gua udah jadi 200%. Gua kehilangan profit 70%, bego banget. Aduh, mending gua kemarin kepleset deh, koma deh, gua bisa lebih kaya. Nah, kayak gitu-gitu, kayak gitu. Itu money oriented, which is ya it solves nothing kayak gitu. Ya cuman bring more trouble doang. Jadi awal-awal apakah gua money oriented? Sangat iya kayak gitu. Dan ketika ada menang nih 10 juta, 100 juta jadi 130 juta floating ya. Udah ngerasa kayak, wah gue hebat banget. Udah ayo kita makan enak. Jadi ada beban lagi kayak gitu. You create your own problem. Jadi ketika your own problem, ya loss turun dikit, nggak loss, turun dikit. 5 juta misalnya, jadi 25 juta profitnya. 25 juta, aduh gue tadi habis belanja baju segala macam, jadi gue rugi. Aduh, tambah gimana ya, gue harus kebalikin, aduh. Nah, kayak gitu-gitu, itu money oriented. Setelah itu gue ngerasa kayak, kok gue gini mulu ya kayak gitu, yang menang nggak bersyukur, kalah banyak komplain, ya intinya not happy. Setelah gue not happy, gue tutup semua amount of money-nya. Kayak gitu. Jadi lu trade nggak lihat angkanya. Iya, lihat lotnya, ingat aja jual berapa lot, kayak gitu. Seperti itu. Gara-gara itu, jadi itu nggak ada yang ngajarin, itu cuman gara-gara. Kamu ngajarin siapa? Cewek gue kan lawyer. Gue nggak cerita ke dia, kayak gitu kan. Ya, dia Lu nggak cerita ya kalau misalnya lu ya, dia lihat muka gue udah tahu. dulu, nah dia selalu cerita, menang kalah itu kelihatan dari muka Hengki kayak gitu. Tiba-tiba diajak makan, lagi menang. Tiba-tiba besoknya bisa ajak ngomong, udahlah nggak usah ngomong lah, bisa kayak gitu. Nah jadi masih moody kayak gitu. Pas loss kemarin ini nggak, syukurnya. Kayak pas gitu. lu 60 ya udah gitu. Ya udah. Nah tapi dia bilang satu hal. Lu jadi sering nontonin YouTube-nya Leon ya? Gitu kan. Gue nontonin lu sama Bang Radit gitu kan. Lu jadi rajin belajarnya semenjak loss ya. Loh, emang itu atas rajin belajar atau? Enggak, emang biasa gue nontonin. Oh. Cuman kan podcast lu lagi rame kan, jadi gue nontonin terus kayak gitu kan. Dia bilang, lu loss gede banget ya sampai lu rajin belajar, lu berubah kayak gitu. Nah, gue pengen tahu deh, maksudnya gini, lu kan punya trading style sendiri. Lu udah ngerti cara trade, lu udah bisa make money. Lu dengerin misalnya conversation gue sama Bang Radit itu buat apa? Tujuan lu apa? Soalnya kan totally different dan lu nggak bakal meng-apply itu anyway gitu kan. Banyak ilmunya sih ya. Seeing other side lah ya, mungkin kayak gitu. Kayak Bang Radit kan dia very konservatif. Terus dia dari dulu udah mikir, oh gue pingin pensiun, hidupnya dapat berapa duit, berapa persen, dia hitungin, masuk ke kolom ini, mau ganti mobil, mau liburan, dia budgetin semua. Nah itu kan orang yang sangat organized ya, kayak gitu. Ya gue nggak bisa gitu, gue sangat nggak organized. The only thing yang bisa gue organize adalah meja komputer gue. Sisanya gue berantakan semua kayak gitu. Jadi ya good to know lah cara dia berpikir. Terus lu sama yang Sander, sama yang Kisi, itu kan dia orang fun, dia ngeceritain. Terus ya banyak hal sih bisa belajar selain ilmu, cara pembawaan mereka sangat kalem, cara mereka berpikir sangat ada yang sistematis banget, ada yang pragmatis banget. Jadi ya kayak gitu sih. Menarik ya, menarik. Maksudnya gue pikir sebagai orang yang udah ngerti trade segala macam ya, udah nggak usah belajar lagi lah, gue udah bisa gitu. Totally enggak. Banyak hal yang gue juga nggak ngerti. Kaya itu luck atau skill? Kaya ya. Dua-duanya kali. Bener lo kalau nggak ada luck, habis lo kayak gitu. Nah, luck di lu apa? Luck di gue ya? Apakah lu nganggap, oh ini kan gue belajar semua, gue hajar semua, luck gue berani. Itu luck loh, kayak gitu. Orang tua gue kan penjudi. Bokap gue itu penjudi. Nyokap gue itu penjudi, kayak gitu. Nah, karena gue lihat mereka penjudi, mentalnya kuat. Tapi gue mau main yang pakai mental, yang berani, tapi gue nggak mau judi. Karena gue tahu mereka judi nggak kayak gitu. Makanya hidup gue susah, kurang lebih kayak gitu. Jadi gue ngewarisin mentalnya mereka. Gue ngerasa seperti kayak gitu. Nah, dan gue bisa jauh lebih gila. Nah, orang kalau bawa mobil kan, misalnya mobil bagus, takut diserempet kan? Saya enggak loh. Orang kalau nggak semua orang takut mobil diserempet, orang mau tabrak, gue tabrak balik kayaknya. Jadi kalau ada mobil kadang dia tahu kalau kita mobil bagus kan, dia selalu mau motong kita, nggak mau kasih kan. Gue mepet-mepetin, malah dia takut banget kayak gitu. Itu ya beraninya kayak gitu. Jadi cewekku itu paling stres di samping, udahlah jangan kayak gitu.
Nah, itu hoki ada race di keluarga yang mentalnya kayak gitu. Dan dari dulu kan gue udah tinggal di jalan segala macam, mentalnya kebentuk hoki kayak gitu. Jadi udah kebal. Itu hoki juga loh menurut gue, hoki. Gitu. Ya skill ya beda-beda ya, tapi ya perlu diasah. Kalau nggak ada skill, ada hoki, ya lu untungnya kayaknya sesaat, nanti hilang. Tapi kalau ada dua-duanya kan, ya udah, having fun lah, living life lah, itu enak banget. Kayak gitu. Ya gila-gila, paling suka tuh. Aduh gila itu paling suka saya. Gitu. Ya kalau misalnya ngomongin berani, gue rasa dengan contohnya Cuan dan dengan dia hajar di saat fun-fun itu lagi pada konservatif, udah cukup dijawab lah ya gitu. Kira-kira mungkin lu juga bisa bandingin sama style trading lu belakangan ini. Gimana kok podcast sama Big Mo rasanya? Izin katanya. Nah itu stres tuh kayak gitu. Oh, stres? Nggak, waktu itu kan bukan stres sama Big Mo-nya, maksudnya stres karena market crash. Terus butuh ya refreshing kan sama dia kan. Jadi ya, Lu kesana itu tuh menurut lu refreshing? ya minimal gue bisa melepaskan beban gue sejenak. Walaupun orang ngesawer, nanyanya, kok gimana saham? Ada momen, itu lucu, di klip orang kan. Orang nanya gitu kan. Gue capek banget mau jawab. Terus gue lagi nunggu Big Mo juga nunggu gue. Kita lihat-lihatan bareng. Iya, gua tahu, Terus gua ketawa gitu kan. Itu gue udah capek jawab. Aduh, gue harus jawabin lagi. Gue kenapa disawer ya? Gue pernah disawer. Sawer duitnya juga nggak ke dia. Malah dapat gue duitnya? sawer, enggak, malah gue sawer Big Mo lagi kayak gitu kan. Nah, tapi intinya Udah ya, market crash, malah donasi. terus ditanya-tanya gitu kan, aduh gitu. Tapi intinya ya jadi fun lah, jadi lucu kayak gitu. Terus gue nanya, lu stream tiap hari? Ya, ngobrol-ngobrol ya. Minimal bisa, gue suka bertemanan sama orang yang di luar market kayak gitu. Jadi ya nggak ngomongin saham terus lah kayak gitu. Walaupun akhirnya kalau misalnya live ditanyain saham terus. Iya, nah terus dia juga nanya. Jadi gue beli apa? All in Cuan juga sama dia tuh kayak gitu. Lu berani? Berani dong gue dia bilang. Dia Kayak gitu. masukin Cuan. Gue nanya dia, lu beli nggak? Dia bilang beli dong. Bohong lu, dia nggak balas gue lagi. Yang itu bohong dia. Izin. Iya. Jujur aja. Iya. G-Wagon-nya kenapa putih Koheng? Kenapa nggak hijau biar profit Anjay. terus katanya. Oh, yang suka putih itu pasanganku. Yang suka G-Wagon juga pasanganku. Kayak gitu. Lu belinya kapan? Tanggal 28, crash itu. Loh. Crash. Waktu crash lu beli. Waktu crash kayak gue hilang berapa Beli G-Wagon? baru crash atau crash baru beli? Crash, malamnya gue beli. Kayak gitu. Crash, terus gue ngerasa kayak kita nggak usah jauh-jauh ya, floating stock bid aja lah. Gitu. Floating stock bid aja, lu hilang, gue floating kurang lebih 11 BU. 11 BU-nya habis lumayan banyak loh, gitu kan. Gue udah, belum lagi portal-portal lain, gue udah hilang berapa G-Wagon gitu ya kan. Lu mau G-Wagon kan, ayo kita beli. Terus gue nggak ada rencana mau beli G-Wagon, terus ya gue snapgram lah gitu ya kan. Apa tuh snapgram? Foto Instagram, ngepost gitu. Story story. Instagram, IG story Oh, gitu. gitu. IG story, terus orang ada yang tulis, sini datang ke showroomku, ada G-Wagon, putih. Terus Oh, lu tulis di story, lu pengen nyari? enggak, aku bilang gue stres kayak gitu kan. Kayak gitu, what things to do lah gitu ya kan. Karena terus ya salah satunya ya, dia bilang, sini ke showroom gitu. Udah jam 10.30 di Pik Malam? 2. Malam. Berarti habis live? Habis live. Benar-benar habis live. Stres kayak gitu. 10.30 malam, terus gua bilang ke pasanganku, ada G-Wagon putih, lu mau nggak? Lu bukannya lagi lost kayak gitu kan. Terus udah, gua nggak nanya, gua nggak bilang gua mau beli, gua nanya lu mau atau nggak mau gitu. Terus suka yang itu bukan? Dia bilang suka yang itu. Bener. Terus ya gua bilang, ini udah malam loh. Terus dia bilang, ya udah gua tungguin. Nyampe sana, kurang lebih jam 12, langsung beli ya gitu. Langsung ya transfer DP segala macam langsung dikirim segala macam. Terus besoknya beresin. Ternyata besoknya rugi lagi kayak gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Fun lah kayak gitu. Tapi gue semangat jadinya. Artinya gue rugi gede. Gue belanja sesuatu yang ya amount-nya kan lebih kecil kan. Tapi ya minimal gue ngerasain kayak gitu loh. Gue harus lebih semangat cari balik lagi kayak gitu. Sama kayak Porsche gitu kan. Mau nikah segala macam di Bali gitu. Anjir mahal ya. Oke, mahal iya kita hemat-hemat segala macam. Oke, gue beli mobil gitu. Jadi gue mau spendingnya equal kayak gitu. Terus udah loss kemarin loss lagi. Terus kan yang gue cerita
gue minus 60-an, terus jadi 40-an, terus minus lagi, ya recover 40-an, terus minus lagi jadi itu. Nah, minus itu gue beli jam lagi kayak gitu ya. Eh, Pleasure orang beda-beda. Tapi kalau gue beli sesuatu, ada orang beli sesuatu itu ngerasa beban banget. Gue artinya ekuitas gue negatif, pindah ke jadi barang. Kalau gue enggak. Kalau gue belanja, gue diajarin cewek gue di belanja. Dia nggak head on sama sekali. Cuman ketika belanja, kadang muka gue jelek. Aduh, mahal banget sih kayak gini kan. Nggak worth it. Nah, tapi dia balik mindsetnya. Mindsetnya adalah apa? Kamu harus bersyukur kamu bisa belanja segitu banyak. Nah, salah satu mengungkapkan syukur, gue kehilangan duit, ya gue belanja kayak gitu. Makanya awal mulanya itu kayak gitu. Makanya gue makin rugi, makin suka belanja kayak gitu. Makanya tadi gue bilang, Pak Purba, ini ada ini apa namanya? You punya PR di sini. Waktu lagi crash, dia masukin confidence loh. Spendingnya mulai naikin dia. Indonesia bully. Ngedorong ekonomi Indonesia. Itu munah. Gila, semua orang lagi pada Indomie, lagi pada Popmie, dibeli jiwa. Iya, makanya platnya 28. Kenang-kenangan seumur hidup. Gitu. Berarti meaningful loh jadinya, meaningful. Kalau gitu jangan sampai dia beli Bugatti ya. Artinya ada bigger crash ya, jangan. Enggak lah, mahal itu terlalu mahal gitu. Ya, aku beli karena itu my fiance dreams pas dia kecil. Dia nggak pernah bilang dia mau beli. Tapi pas kita lagi miskin, ya gue pernah nanya kayak gitu ya, what's your dream kayak gitu. Dia karena suka, dia ngerti fashion lah, ngerti inilah, ngerti lifestyle lah, ngerti segala macam. Jadi dia cerita gitu. Suka G-Wagon. Terus ya gue, kenapa di otak gue ingat banget kan, dia kecil, gue kan tinggi, dia pendek kayak gitu. Gue bilang, lu pendek-pendek, lu buat G-Wagon gimana gitu. Tapi terkesan di otakku kayak gitu. Kayak one day, I wish gue bisa match her dream kayak gitu kan. Terus ya crash ya udah matchin aja lah gitu. Lu bukan dulu udah punya G-Wagon? Punya, tapi kan gue mau pindah Batam. Udah di Batam tuh, udah tinggal di Batam. Terus kan podcast sama lo, terus banyak opportunity di Jakarta dalam artian orang-orang fun itu bilang, belajar dong, bukan belajar, maksudnya sharing dong, kayak gitu segala macam. Terus kenalan, build connection. Dan gue di Batam, gue ngerasa sangat sayang. Makanya di Batam punya G-Wagon itu mayoritas abang gue yang pakai, kayak gitu. Gue nggak pakai, kayak gitu. Nah, cewek gue belum nikmatin, kayak gitu. Karena G-Wagonnya kan kita pesan dari luar baru datang nggak lama, baru nikmatin berapa kali, ya dia ngikut gue ke Jakarta. Setelah dia ngikut gue ke Jakarta, ya gue mikir, ya udah, gue beli lagi di sini. Kayak gitu. Dua pertanyaan terakhir nih mengenai kripto. Udah beli Hyperliquid lagi? Kalau udah, di harga berapa dan kapan TP? Kira-kira atau buat long term? Kalau udah, intinya udah beli lagi atau belum? Belum. Tapi current price is good price, kayak gitu. Gua aiming duitnya udah aku siapin untuk mau Hyperliquid. Sebenarnya duitnya mau aku siapin untuk Hyperliquid, cuman aku masukin ke saham lagi. Nanti akan ku rotate lagi, ku pindah lagi ke Hyperliquid untuk invest. Karena gue mikir nggak begitu cepat ya, karena kan bull cycle kan 4 tahunan sekali. Jadi ya masih bisa beli pelan-pelan kayak gitu. Masih ada waktu gitu. Masih ada waktu. Ya. Kripto, menurut Ko Hengki, bottom Bitcoin ada di berapa? Atau Who menurut cares lu? about Bitcoin? Hyperliquid gitu. Funny thing, Bitcoin crash dari 120 ke 60 lowest. Yang pas dia crash parah itu 80 ke 60. Hyperliquid nggak turun. Dia dari 20 bounce ke 38. Luar biasa. Oke. Jadi, Itu gara-gara apa sih? Gara-gara, Hyperliquid itu perpetual DEX. Jadi lu trading itu di platformnya Hyperliquid. Ketika lu trading di Hyperliquid, ada yang kena margin call. Nah, ketika margin call, siapa yang serap duitnya? Perpetual DEX-nya. Dalam konteks ini, beberapa exchange kuning atau yang internasional itu dia makan duitnya sendiri. Masuk ke saku sendiri. Nah, Hyperliquid itu tidak. Hyperliquid dia open on-chain vault. Dalam artian lu bisa titip duit, dia market making-in. Nah, jadi orang-orang liquid itu duitnya masuk ke market making-in. Jadi dia dapat duit di situnya. Dan dalam konteks ini kan orang trading fee. Semakin banyak orang liquid, semakin banyak orang trading, volumenya makin gede. Volume gede, itu 99% dia buyback Hyperliquid-nya. Jadi waktu itu revenue-nya biasa cuma $2 juta per hari, tiba-tiba spike jadi $8 juta.
Dan kemudian Hyperliquid berhasil kalahkan order book-nya Binance. Jadi Binance exchange nomor 1 CEX, ini nomor satunya DEX, dia bisa kalahin orang yang lama secara tebalnya order book. Nah, dari sana orang bullish, makanya dia nge-spike naik terus-terusan. Gitu. Oke, sip. Siap-siapin cash buat Hyperliquid. Jangan saham Indo dong. Jangan saham Indo, saham Papua Indo. parah deh, Iya, salah. Masa beli USDT? Iya, Enggak. IDR the best. IDR the best. Thank you so much, bro. Thank Appreciate it. you.